Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator yang kedua, saya akan melanjutkan presentasi dari presentator yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam model pengembangan bahan ajar. Yang pertama, saya akan membahas mengenai model KEM. Nah, model pembelajaran ini membahas dari langkah melalui langkah manapun, akan tetapi harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, ada beberapa langkah dalam menyusun bahan ajar model KEM ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah pembelajaran. Nah, mengidentifikasi adanya kesengajaan antara tujuan dalam kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dan yang kedua yaitu menganalisis karakteristik siswa. Nah, menganalisis karakteristik siswa meliputi ciri-ciri kemampuan baik individu maupun secara berkelompok. Dan yang ketiga yaitu analisis tugas. Dari analisis tugas ini secara bentuk garis besar menguasai isi kajian, keterampilan yang mencakup keterampilan kognitif, psikomotorik, ataupun sosial. Dan yang keempat, merumuskan indikator, mendesain kegiatan belajar, kerangka kerja, mengevaluasi hasil belajar siswa, panduan, dan belajar siswa. Dan yang kelima, menyusun materi pembelajaran, yaitu isi pokok pembahasan berdasarkan pengetahuan prasyaraf, familiaritas, kesukaran, minat, dan perkembangan siswa. Dan yang keenam, strategi pembelajaran. Nah, di sini harus menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketujuh, media pembelajaran atau sumber pembelajaran. Nah, tujuan memilih media dan sumber pembelajaran ini harus sesuai dengan tuntunan tujuan pembelajaran, karena keberhasilan pembelajaran itu berdasarkan dengan media pembelajaran yang dipilih. Dan yang keempat, kesembilan, sumber pembelajaran, yaitu harus secara komersial, pembiayaan pengadaan, waktu, penyediaan, serta mengenakan bagaimana siswa dalam membuat media atau sumber pembelajaran itu. Dan yang ke-10, pelayanan penggunaan. Nah, di sini keberhasilan dalam penggunaan bahan ajar ialah apakah fasilitas itu memumpuni untuk digunakan dalam materi yang dibutuhkan. Dan yang ke-11 yaitu evaluasi formatif. Di sini evaluasi formatif penilaian yang dilakukan setiap selesai satu unit proses pembelajaran untuk memberi informasi kepada pengajar atau tim pengembang secara baik program untuk mencapai sasaran. Dan yang ke-12 penilaian sumatif. Nah, yaitu penilaian yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan instruksional telah dicapai di akhir program pembelajaran. Dan yang ke-13 yaitu revisi perangkat pembelajaran, yaitu mengevaluasi dan memperbaiki perangkat pembelajaran yang baik secara terus-menerus pada saat langkah pengembangannya. Nah, itu dia model pengembangan KEM. Nah, yang selanjutnya model pengembangan ajar Judge-na dan Bridge. Dan yang model bahan ajar ini berorientasi pada rancangan sistem dilaksanakan oleh pengembangan sehingga mengutamakan prinsip keseleraan antara tujuan akan dicapai, strategi untuk dicapai, evaluasi keberhasilan. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menganalisis dan mengidentifikasi tujuan, yaitu kebutuhan. Dan yang kedua yaitu penerapan tujuan umum maupun khusus tujuan di sini. Dan yang ketiga, identifikasi alternatif cara memenuhi kebutuhan. Dan yang keempat, merancang komponen dari sistem. Dan yang kelima, analisis sumber yang berlaku, sumber yang tersedia, kendala-kendala. Dan yang
keenam, kegiatan untuk mengatasi kendala. Dan yang ketujuh, memilih atau mengembangkan materi pelajaran. Dan yang kedelapan, merancang prosedur penelitian murid. Dan yang kesembilan, uji coba lapangan, yaitu evaluasi formatif dan pendidikan guru. Dan yang ke-10, penyesuaian, revisi, dan evaluasi lanjut. Dan yang ke-11, evaluasi sumatif. Dan yang ke-12, pelaksanaan operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan model yang selanjutnya, yaitu boards dan goal. Nah, di sini pengembangan bahan ajar merupakan usaha yang mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang dipakai dalam penelitian. Nah, di sini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, melakukan penelitian dan pengumpulan informasi. Nah, jadi mengumpulkan informasi, sumber-sumber rujukan, dan lain sebagainya. Melakukan pengamatan serta mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan. Nah, dan yang kedua yaitu melakukan perencanaan atau planning. Jadi mendefinisikan keterampilan, penetapan tujuan, dan penuturan urutan uji coba dan skala kecil. Dan yang ketiga, pengembangan bentuk awal produk. Nah, penyiapan materi pembelajaran, menyusun bukti pegangan, dan perangkat evaluasi di situ. Dan yang keempat, melakukan uji coba lapangan awal, sehingga melakukan uji coba tahap awal dilakukan pada kelas 1, 2 sekolah menggunakan 6-12 subjek. Dan yang kelima, melakukan revisi produk umum, yaitu merevisi produk-produk utama berdasarkan masukan atau saran dari hasil uji coba lapangan awal. Dan yang keenam, melakukan uji coba lapangan untuk produk utama. Nah, melakukan uji coba lapangan utama ini dilakukan bertahap 5-15 sekolah dengan 30-300 subjek. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu melakukan revisi produk operasional, yaitu produk operasional ini berdasarkan sarana yang masuk dari hasil uji coba lapangan utama. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan uji coba lapangan terhadap produk final, yaitu melakukan uji coba lapangan operasional dilakukan sampai 10-30 sekolah melibatkan 400-200 subjek. Nah, yang ke-10 yang selanjutnya yaitu melakukan revisi produk final. Nah, di sini berdasarkan uji coba lapangan sebagai upaya perbaikan penyempurnaan produk yang dikembangkan. Dan yang terakhir, diseminasi atau implementasi. Nah, di sini penyimpanan hasil pengembangan, proses, program, dan produk kepada para pengguna yang profesional melalui forum pertemuan atau menulis dalam jurnal dalam bentuk buku atau handbook. Nah, mungkin itu saja yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.